Got it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Ya. Semuanya sudah masuk? Sudah. Iya, alhamdulillah. Semoga pembelajaran yang akan kita lalui hari ini dari awal sampai dengan selesai itu nanti berakhir dengan nilai yang positif. Jadi apa yang kita pelajari hari ini semoga bisa sukses, bisa berhasil, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, ya sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, Fahmi, ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu ya sebelum kita mulai belajar. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa yang kami pimpin tadi, proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk menambah semangat, ya, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semoga dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional, kita akan lebih semangat lagi baik dalam belajar ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu nanti Bapak akan tampilkan dulu ya. Baik, kita terlihat ada teks Garuda Pancasila. Terlihat. Ya. Kita menyanyikan sama-sama ya. Bapak hitung dari 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, aku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih. Ya, semoga kita lebih semangat lagi setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, Bapak tadi sudah mengirimkan link Google Form ya. Silakan kamu isi itu untuk nanti Bapak mengetahui kehadiran kamu pada hari ini, siapa saja yang masuk dan siapa saja yang berhalangan masuk pada hari ini. Sudah dilihat WhatsApp-nya, sudah ngisi linknya? Sudah. Sudah ya. Nah, baik. Pembelajaran kita hari ini itu kita akan mempelajari tentang teks laporan ya, di mana beberapa hari yang lalu kita telah mempelajari tentang teks yang berjudul ayam. Nah, untuk hari ini kita akan masih sama mempelajari tentang teks laporan, akan tetapi kita lebih bagaimana cara menemukan ide pokok pada teks laporan tersebut. Selanjutnya kita nanti akan membuat sebuah kesimpulan. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, melalui slide PowerPoint dan mengamati teks laporan, siswa mampu menemukan ide pokok yang dibaca. Yang selanjutnya,
Melalui berdiskusi, ya, peserta didik mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibaca berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Dan yang ketiga, melalui membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi, ya, peserta didik mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, adapun tahapan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, ya. Yang pertama, kita akan mengamati tayangan video. Nanti setelah itu kita akan berdiskusi, dilanjutkan dengan mengamati teks laporan dan menemukan ide pokok dari teks laporan dan mengomunikasikan. Nanti kamu akan mempresentasikan di sini hasil pekerjaan dan teman yang lainnya boleh untuk menanggapi presentasi yang kamu sampaikan itu. Baik, sudah siap? Semuanya siap nih ya? Kita akan menonton sebuah video. So, sudah siap? Sudah. Ya, jadi kita akan menonton sebuah video. Nanti di mana pada video ini, di akhir video kamu menuliskan ya, boleh 1, boleh 2. Jadi pengamalan Pancasila yang pernah kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Perhatikan video dengan seksama. Anak-anak hebat, Guru punya cerita nih. Pada suatu hari saat anak-anak makan siang bersama teman-teman dengan asiknya, tiba-tiba datanglah Edo ke kantin sekolah. Dia membawa seekor bandeng asap oleh-oleh khas dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dia sudah memotongnya menjadi 6 bagian, 1 untuk dirinya, 5 untuk teman-temannya. Pas kan? Nah, kemudian datang 3 orang teman yang lain. Akhirnya bandengnya kurang. Apa yang mereka lakukan? Iya, mereka melakukan musyawarah. Bagaimana caranya agar 6 potong bandeng bisa cukup dimakan oleh 9 anak. Apa yang mereka lakukan merupakan pengamalan sila keberapa ya? Keempat. Iya betul, sila keempat Pancasila. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila yaitu yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Nah, anak-anak hebat, sekarang saatnya mengerjakan tugas. Ceritakan 3 contoh pengamalan sila keempat yang sudah pernah kalian lakukan, baik di rumah maupun di sekolah. Iya, baik. Terlihat tadi videonya ya, dan silakan kamu, Bapak sudah pause videonya. Nah, di sini ceritakan 3 contoh pengamalan sila keempat yang sudah pernah kamu lakukan. Nah, Bapak minta kamu silakan tuliskan 1 atau 2 ya, baik yang dilakukan di rumah ataupun yang dilakukan di sekolah. Nanti Bapak minta 1 atau 2 orang juga ya membacakan ya sekilas. Terdengar suara Bapak? Terdengar. Iya. Sok silakan dikerjakan. 1 menit ya. Ya. Kan hanya 1 sampai 2 pengamalan yang pernah dilakukan di rumah atau di sekolah. Sudah? Sudah. Sudah ya. Ripa, sudah Ripa? Sudah. Siapa yang mau membacakan? Sudah. Ya. Ripa ya?
Ripa, apa Rohama? Oh, Rohama ya, yang angkat tangan Rohama. Coba Rohama, silakan sampaikan pengamalan Pancasila baik itu di rumah ataupun di sekolah. Silakan Rohama, silakan. Contoh pengamalan Pancasila sila keempat. 1. Di rumah, musyawarah membersihkan rumah. Udah. Ya, kalau yang di sekolahnya? Yang di sekolah, musyawarah memilih ketua kelas. Iya, bagus sekali. Wih, mantap Rohama. Tepuk tangan buat Rohama lah, tepuk tangan. Selanjutnya satu orang lagi nih sebelum kita ke materi selanjutnya. Satu orang lagi. Saya. Siapa? Abel. Ya, Bel. Silakan, Bel. Contoh pengamalan Pancasila sila keempat. 1. Di rumah, musyawarah rencana tujuan liburan. Kalau yang di sekolah ada? Ada musyawarah kerja kelompok. Alhamdulillah, ternyata anak Bapak udah mengerti semua nih. Ya udah, kalau misalkan seperti itu berarti sudah hebat-hebat nih. Walaupun hanya 2 perwakilan, Bapak yakin semuanya sudah paham ya. Jadi sudah paham, sudah pernah mengamalkan yang namanya sila Pancasila, itu terutama sila keempat. Baik, untuk selanjutnya Bapak di sini ya akan menampilkan nih, lihat akan menampilkan sebuah laporan ya mengenai tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan. Nah, terlihat kan ya? Ya. Nah, di sini setelah tadi kamu 2 perwakilan yang sudah sangat gamblang membacakan apa itu pengamalan Pancasila dalam kehidupan di rumah dan di sekolah dan yang sudah kamu lakukan. Nah, di sini Bapak mencontohkannya dalam bentuk teks laporan, yaitu bahwa pengamalan Pancasila sila keempat diantaranya dengan mengutamakan kepentingan orang lain, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi semangat kekeluargaan dengan iktikad yang baik dan rasa tanggung jawab, ya menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, dan musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Itu jadi asas-asas yang harus kita miliki dalam bermusyawarah itu ini ya. Semoga walaupun singkat ini Bapak menjelaskannya, tapi kamu paham. Nah, kenapa di sini Bapak menyambungkannya ke dalam teks sebuah laporan? Karena nih anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya itu kan kita sudah mempelajari tentang teks yang berjudul ayam ya. Nah, untuk kali ini seperti yang Bapak sampaikan tadi di pendahuluan bahwa selain kita mempelajari tentang laporan teks, atau kita juga nanti bagaimana atau menemukan ide pokok untuk memperjelas pemahaman yang pernah kita pelajari sebelumnya. Baik, terima kasih. Tadi jawabannya dari saudari Rohama dan Abel. Nah, untuk selanjutnya yang Bapak tampilkan terlihat? Terlihat ya. Ini siapa nih Reja yang sambil tidur-tiduran nih? Suryana ya? Suryana. Fokus nih Suryana nih. Bapak mau menjelaskan tentang ide pokok, walaupun kemarin pembelajaran yang lalu kita sudah sedikit menyinggung, ini untuk lebih memperjelas pemahaman yang telah kita pelajari. Jadi ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Dalam penjelasan lain, ide pokok atau gagasan yang dapat menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Ide pokok juga memiliki nama lain, yaitu gagasan utama atau gagasan pokok. Jelas tidak kira-kira? Jelas. Jelas ya? Kok ini Pahmi ini sambil makan nih? Nggak boleh nih, Mi. Kita lagi belajar nih, makannya nanti. Ya. Nah, kasus. tadi kan kita sudah tahu nih apa itu yang disebut dengan ide pokok. Nah, ini untuk
menemukan nih, untuk menemukan ide pokok, yang pertama adalah baca seluruh paragraf dengan cermat. Itu. Ya. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca tiap kalimatnya sampai selesai. Dan yang terakhir, yang keempat di sini adalah tandai ide pokoknya. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami keempat poin-poin ini, bagaimana cara menemukan ide pokok? Bisa. Nah ya, karena ini di bahan ajar yang Bapak berikan, ini ada, silahkan nanti kamu buka kembali dan pahami seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak minta, Mi terbaca tidak Mi? Baca. Baca ya. Jadi Bapak minta Fahmi nih membaca tentang paragraf ini dan nanti mana itu apa namanya ide pokoknya. Coba Mi, tolong baca Mi yang ini Mi. Ide pokok. Ayam. Bukan yang itu, yang ini nih, yang ayam banyak manfaatnya. Di HP terlihat? Terlihat. Coba baca. Ayam banyak manfaatnya bagi manusia. Ayam adalah salah satu hewan makanan yang bisa dikonsumsi daging dan telurnya. Juga bisa dijadikan peliharaan di rumah. Selain itu juga ayam bisa membangunkan tidur di pagi hari dengan cara berkokok. Iya. Nah, dari paragraf yang kami bacakan, di sini memperoleh bahwa ide pokoknya yaitu manfaat ayam bagi manusia. Jadi, kalau Bapak tandai ini adalah ide pokoknya yang di awal kalimat ya, yang di awal paragraf ya. Ayam banyak manfaatnya. Gitu. Iya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah ya, sudah jelas ya? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, Bapak sudah membagikan namanya LKPD ya melalui grup WhatsApp. LKPD tersebut yaitu kamu nanti setelah membaca bacaan ini, bacaan tentang kelinci ini, ya, kamu di situ tentukan ide pokok dari paragraf pertama, ide pokok dari paragraf kedua, dan ide pokok dari paragraf ketiga, serta buat sebuah kesimpulan. Nah, ada ya yang Bapak kirimkan di WhatsApp ya? Sudah. Sudah. Ya, kalau sudah ada, ya, seperti yang gambarnya seperti ini, silahkan diisi, ya. LKPD yang sudah Bapak berikan melalui grup WhatsApp, dengan di situ ada petunjuknya, ya, bagaimana cara menemukan ide pokok, di situ sangat jelas. Nah, silakan kamu tentukan ide pokok dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga, serta silahkan buat kesimpulan. Bapak kasih waktu berapa menit? 5 menit apa 10 menit? 5 menit. 2 menit, 2 menit. 2 menit kecepatan ya. Udah 5 menit ya. Ya. Ya, nanti kalau misalkan sudah selesai, nanti tinggal bilang ke Bapak sudah selesai seperti itu. Ya. Sok, silakan dikerjakan LKPD yang Bapak berikan, yang tabelnya hampir seperti ini. Di situ ada petunjuknya, ada teks laporannya. Silakan kamu tentukan ide pokoknya ya. Paragraf 1, 2, dan paragraf ketiga. Serta kesimpulannya silakan di situ dituliskan. Sudah? Sudah. Sudah ya? Ya, Ya. kalau sudah, coba kamu kirimkan pekerjaanmu, nanti Bapak tampilkan, terus nanti Bapak minta relawan untuk membacakan ya, membacakan ide pokok paragraf 1, 2, dan 3. Bentar, ini Bapak stop share dulu nih. Ini sudah ada nih ya. Kelompok 1. Siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Saya. Oh ya udah, silakan.
Ide pokok paragraf 1. Kelinci tergolong hewan mamalia. Ide pokok paragraf 2. Kelinci ada 2 jenis, yaitu ada yang berbulu panjang dan berbulu pendek. Ide pokok paragraf 3. Kelinci identik dengan wortel sebagai makanannya. Terus kesimpulannya? Oh, yang ini ya. Satu hewan yang tergolong mamalia atau hewan menyusui. Terus kelinci juga Kelinci adalah hewan yang mudah ditemukan di berbagai belahan bumi. Dilihat dari jenis bulunya, kelinci dibedakan menjadi 2, yaitu kelinci berbulu panjang dan kelinci berbulu pendek. Kelinci identik salah satu hewan pemakan wortel, walaupun dapat juga diberi makanan sayur-sayuran hijau, rumput awetan, umbi-umbian, biji-bijian, dan pelet juga lahap dimakan kelinci. iya, tepuk tangannya mana tepuk tangannya? Luar biasa. Tadi satu perwakilan ya dari kelompok yang laki-laki. Coba Bapak sekarang mau perwakilan dari kelompok perempuan. Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Siapa? Sipa ya? Ya. Ya, Sipa. Silakan baca Sipa hasil pekerjaan kelompoknya. 1. Ide paragraf 1. Kelinci termasuk hewan menyusui. 2. Ide paragraf 2. Kelinci ada 2 jenis, yaitu kelinci ada yang berbulu dan berbulu pendek. Ide pokok 3. Kelinci makanan pokoknya adalah wortel. Kelinci salah satu hewan yang tergolong mamalia atau hewan menyusui. Kelinci juga hewan yang mudah ditemukan di berbagai belahan bumi. Dilihat dari jenis bulunya, kelinci dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kelinci berbulu panjang dan kelinci yang berbulu pendek. Hewan kelinci salah satu hewan pemakan wortel. Walaupun dapat juga diberi makanan seperti sayuran hijau, rumput dan biji-bijian. Iya, luar biasa. Bapak baru nyadar ternyata anak-anak Bapak ini pada pinter ya. Ya, jadi alhamdulillah setelah sekian lama ya baru Bapak menyadari gitu ya. Ternyata kelas 6 ini sangat luar biasa ya. Ketika Bapak berikan beberapa masalah dengan mudah sekali menyelesaikan masalah yang dihadapinya seperti itu. Nah, terima kasih yang sudah mempresentasikan. Jadi cukup 2 saja ya. Jadi untuk kelompok yang lain nanti presentasinya di luar kegiatan kita yang sekarang nih, seperti itu. Nah, baik. Tadi kita sudah mempelajari materi, konsep materi sudah, ya, mengisi LKPD sudah, mempresentasikan hasil diskusinya, alhamdulillah sudah diwakili oleh Saudara Fahmi dan Saudari Sipa. Nah, untuk selanjutnya, silakan nanti kamu isi soal. Nah, untuk apa mengisi soal? Untuk mengukur kemampuan yang kamu pelajari pada hari ini, seperti itu. Nah, di sini Bapak akan tampilkan kembali, ya. Jadi silakan kamu isi soal yang sudah Bapak bagikan di Google Form. Silakan kamu isi link, buka linknya dan kamu isi soal yang ada di situ. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang ya untuk mengerjakan soal latihan yang ada di Google Form yang sudah Bapak bagikan melalui grup WhatsApp. Silakan dikerjakan. 5 menit ya. Waktunya 5 menit. Ya. Nih, jadi soalnya yang nomor 1 hampir mirip seperti yang Bapak tampilkan. Terlihat ya? Lihat. Iya, silakan. Sudah selesai?
Alhamdulillah sudah selesai. Silakan dikirim lagi, nanti bisa Bapak lihat di sini jawaban yang kamu isi. Siapa saja yang nilainya 100, siapa saja yang mungkin nilainya kurang dari 100. Jadi bagi yang nilainya kurang dari 100, lebih giat lagi belajarnya ya, di rumah atau di sekolah. Kalau Bapak lihat nilai-nilainya hampir di atas 90 semua nih. Jadi yang 90 hanya 1-2 orang, yaitu si Adut, si Odi, ini nilainya 90. Si apa tuh, Reja juga 95. Nah, untuk yang lainnya nilainya 100. Tepuk tangan lah buat nilainya, luar biasa. Ya, baik. Untuk selanjutnya, karena ya dengan berakhirnya tadi soal yang sudah kalian isi, di sini Bapak sedikitnya memberikan sebuah kesimpulan bahwa ada 4 hal ya yang harus kita lakukan ketika kita mau menemukan ide pokok. Ya. Hal yang pertama untuk menemukan ide pokok apa tadi? Kita baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca tiap kalimatnya. Dan yang terakhir adalah tandai ide pokoknya. Itu adalah 4 langkah untuk kita menemukan yang namanya ide pokok. Iya. Nah, yang selanjutnya juga kita tadi telah sedikit menyinggung bahwa pengamalan Pancasila dalam kehidupan di rumah dan di sekolah. Contoh di rumah tadi itu musyawarah untuk pergi berlibur ya. Nah, kalau di sekolah itu musyawarah kerja kelompok tadi yang disampaikan oleh Abel. Musyawarah untuk memilih ketua kelas yang disampaikan oleh Rohamah tadi. Ya, alhamdulillah semuanya jawabannya sangat baik sekali. Nah, Bapak sekarang mau tanya nih ke Neneng. Neng, terdengar suara Bapak? Kedengeran. Ya, bagaimana perasaannya hari ini, Neng? Semangat. Semangat. Desi? Sangat senang. Sangat senang ya, luar biasa. Joelmi, perasaannya bagaimana Joelmi? Baik dan segar. Baik dan senang. Ini nih si Eman, pelajaran kita hari ini dirasa oleh Eman seperti apa, Man? Bahagia sekali. Wih, bahagia sekali, luar biasa. Nanti kita belajar seperti ini lagi ya, Man ya? Man? Iya. Nanti kita belajar seperti ini lagi. Dengan berakhirnya tadi kesimpulan yang Bapak sampaikan dan pesan perasaan yang sudah diutarakan oleh beberapa orang. Nah, berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Saudara Fahmi berdoa sesudah belajar. Sudah belajar, maka kita berdoa. Mulai. Berdoa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya berdoa yang disampaikan oleh ketua kelas tadi yaitu Saudara Fahmi, berakhir juga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya ya nanti adapun materi yang akan kita pelajari yaitu tentang bagaimana menemukan yang namanya ide pokok secara lebih lengkap lagi di bacaan atau di teks laporan. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kalau misalkan panjang umur, kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Akhir kata,
Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.